sejumlah ayat sains dan hukum. Sebagian versi menyebutkan ayat yang mengarahkan kita kepada terbukanya sains antara 800-an hingga 1000-an ayat. Sedangkan ayat hukum menurut versi yang paling populer hanya sekitar 200-an ayat saja. Mengapa ayat sains lebih banyak namun karya sains umat Islam begitu sedikit? Pertama, karena Al-Quran pada hakikatnya bukan kitab teknologi, tetapi merupakan kitab hukum agama. Oleh karena itulah, kebanyakan para ulama mengembangkan isi kandungan Al-Quran dari sisi hukum-hukum syariah dan bukan dari sisi sains dan teknologi. Sedangkan hukum-hukum syariah sifatnya wahyu yang ditentukan dari atas langit. Manusia tidak boleh secara mandiri membuat hukum-hukum syariah seenaknya atau hanya berdasarkan pengamatan, penelitian, dan uji coba begitu saja. Kedua, sebenarnya bukan umat Islam tidak punya karya, namun pada dasarnya ini merupakan perputaran dan pergiliran yang sifatnya sunatullah. Pada masa keemasan dan kejayaannya, justru umat Islam menjadi kiblat dan pusat sains di seluruh dunia. Sebab Islam menyerap semua prestasi pencapaian seluruh ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban dunia. Jadi, anggapan bahwa dunia Islam itu mundur dan tidak pernah maju di dalam dunia sains kurang tepat. Yang benar adalah umat Islam pernah mengalami kemajuan yang luar biasa, namun di masa sekarang ini mengalami kemunduran dari berbagai prestasi yang pernah dicapainya di masa lalu. Jadi, anggapan bahwa dunia Islam itu mundur dan tidak pernah maju di dalam dunia sains kurang tepat. Yang benar adalah umat Islam pernah mengalami kemajuan yang luar biasa, namun di masa sekarang ia mengalami kemunduran dari berbagai prestasi yang pernah dicapainya di masa lalu. Ayat yang sejalan dengan sains. Ada beberapa ayat yang memang sejalan dengan fenomena sains modern, sehingga bisa jadi hujah yang menguatkan kebenaran Al-Quran. Jasad Fir'aun masih utuh. Profesor Dr. Maurice Bucille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi Fir'aun. Selain itu, diketahui juga jasad itu dikeluarkan dari laut serta dijadikan mumi dan diawetkan hingga sekarang. Bertemunya dua lautan. Penemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Sumatera Atlantik dan Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu ini, kadar garam dan keparatnya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega, ke dalam sebuah garis bintang edar yang dinamakan Solar Apex. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan dalam jarak ini. Semua bintangnya yang ada di alam semesta pun sama. Berdasarkan teori ini, dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Hal tersebut ternyata sudah disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air akan menjadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Fenomena hujan darah. Hujan berwarna merah pernah terjadi pada 2008. Bakteriologi tempat mematikan darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Choco, Colombia. Sebagian sampel diambil dan dianalisis, hasilnya menunjukkan bahwa air itu darah Al-Quran telah memperingati kejadian ini, yang artinya maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Sungai di bawah laut. Temuan sungai di bawah laut ini tidak terlepas dari kisah menarik tentang seorang ahli oceanographer dan ahli selamat terkemuka dari Prancis, Jacques Yves Cousteau.
Pada suatu hari ketika sedang melakukan eksplorasi bawah laut, tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak tercampur dengan air laut. Soalnya ada dinding atau membran yang membatasi keduanya titik. Lalu fakta itu dikaitkan dengan Al-Quran sejak 14 abad sebelumnya telah menyebutkan fenomena itu. Dasar lautan yang gelap, manusia tak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans, dijelaskan pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Ayat-ayat yang ternyata agak bertentangan dengan fakta sains modern boleh jadi menimbulkan keragaman di kalangan umat Islam sendiri. Secara logika, ayat-ayat tersebut juga tidak bohong, apalagi kalau dibaca secara harfiah. Sulit juga untuk menjawabnya secara umum. Terjadi reaksi yang berbeda, yaitu kalangan yang membenarkan Al-Quran dan menolak kebenaran sains. Reaksi ini dalam beberapa hal punya kemiripan dengan kalangan agamawan. Di Eropa abad pertengahan yang juga menentang fakta kebenaran sains, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun pertentangan ini sifatnya tidak totalitas. Ketika ditanya tentang bentuk bumi, apakah berbentuk bulat atau rata, beliau tegas menjawab bahwa bumi berbentuk bulat. Namun ketika ditanya mana yang benar, apakah bumi bergerak mengelilingi matahari atau matahari yang berputar mengelilingi bumi, menurut beliau mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi, dan apa yang ditetapkan sains itu bertentangan dengan Al-Quran. Di teknologi barat, penolakan atas kebenaran fakta sains ini pada giliran melahirkan arus pemikiran yang anti dengan teknologi itu sendiri. Ditambah barangkali dengan sikap bermusuhan dengan pihak barat, dampaknya muncul pemikiran untuk memusuhi sains dan teknologi karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kesimpulannya, dengan banyaknya fenomena-fenomena yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran ini dapat menjadi motivasi atau pandangan kuat bagi umat Islam untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Penemuan fenomena-fenomena yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran ini dapat menjadi landasan kuat bagi umat Islam untuk terus meneliti atau menyelidiki lebih lanjut tentang fenomena-fenomena yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini juga membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran terhadap fenomena-fenomena tersebut dan menjadi faktor yang membuat keyakinan umat Islam semakin tinggi terhadap kitab suci Al-Quran. Sedangkan ayat yang tampaknya bertentangan dengan sains dapat menjadi tantangan bagi umat Islam untuk berpikir lebih kritis dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Dan ini juga menjadi faktor untuk ilmuwan muslim untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut guna menemukan penjelasan yang lebih rasional terhadap ayat-ayat yang belum dipahami secara ilmiah. Ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif seringkali membutuhkan pemahaman konteks sejarah, budaya, dan bahasa Arab yang mendalam. Terus, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan semangat dan kepedulian kita terhadap ilmu pengetahuan? Untuk meningkatkan semangat dan kepedulian kita terhadap ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat sains dan ayat-ayat hukum yang tercantum dalam Al-Quran, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan semangat dan rasa kepedulian terhadap ilmu pengetahuan. Seperti 1. Pendidikan berbasis agama. Integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam kurikulum pendidikan sehingga mahasiswa memahami pentingnya ilmu pengetahuan dalam konteks keagamaan. 2. Membangun komunikasi ilmiah. Membentuk komunitas atau kelompok studi yang fokus pada kajian ilmu pengetahuan dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. 3. Contoh teladan. Soroti tokoh-tokoh muslim yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.